Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Saat Wiro Sableng alias pendekar kapak maut Naga Geni 212 dan Ningrum memasuki sebuah lubang misterius, tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan kemunculan gadis cantik berbaju merah. Siapakah gadis itu? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Si jelita ini mengenakan sehelai pakaian panjang menjela lantai berwarna merah terbuat dari kain tipis, mungkin sutra. Demikian tipisnya pakaian ini hingga tubuhnya di sebelah dalam yang tidak berpenutup apa-apa terlihat dengan jelas. Wiro garuk-garuk kepala. Namun, begitu ingat, dia segera menjurah. Tentunya, kami berhadapan dengan Ratu Mesum yang terkenal itu. Yang ditegur tidak menjawab, malah terus memainkan ujung lidahnya. Kami datang dari jauh untuk memohon bantuan Ratu, kata Wiro lagi. Kini sepasang mata perempuan cantik itu memperhatikan pemuda di hadapannya, mulai dari ujung rambut sampai ujung jari. Dia sama sekali tidak mempedulikan Ningrum yang sampai saat itu masih mengenakan pakaian serba hitam, bertopi pandan butut, menutupi wajah perempuannya dengan kumis dan janggut tebal. Mendapat tegur sapanya tidak dibalas orang, diam-diam Wiro kembali memaki dalam hati. Benar-benar ada si Ratu ini. Kami tahu Ratu barusan sampai, tentunya masih letih dan tak ingin diganggu. Kalau memang begitu, biar kami pergi saja, nanti baru kembali lagi. Perempuan berpakaian merah tipis itu usap rambutnya, rapikan pakaiannya. Tiba-tiba, dia membuat gerakan yang menyebabkan pahanya sampai pinggul sebelah kiri tersingkap lebar, memutih mulus berkilau. Sialan, apa sebenarnya diinginkan perempuan ini? Kata Wiro dalam hati. Meski sikap si jelita tidak menyenangkan, namun matanya tak habisnya melirik paha dan pinggul yang putih itu. Tiba-tiba, si jelita tertawa panjang sambil mendongak ke langit-langit ruangan. Kalian baca tulisan di pintu masuk tadi? Perempuan itu bertanya. Iya, kami membacanya, saut Wiro. Bagus, berarti kalian menyadari sepenuhnya nasib kalian akan seperti itu pula. Habis berkata begitu, perempuan berpakaian merah ini tertawa panjang. Karena sudah pasti sekali perempuan di hadapannya itu adalah Ratu Mesum, maka Wiro segera menyebut namanya. Ratu Mesum, kami datang membawa persahabatan. Seumur hidup aku tak punya sahabat dan tak ingin punya sahabat. Kalian dengar itu? Waduh, susah juga bicara dengan manusia ini, pikir Wiro. Lalu dia menyauti, jika Ratu tak mau menganggap kami sahabat, tak jadi apa. Hanya apakah Ratu sudi membantu? Itulah yang kami harapkan. Seumur hidup aku tak pernah kedatangan tamu kecuali orang-orang yang kubawa sendiri untuk mendapatkan surga dan menerima neraka di tempat ini. Bagaimana kau bisa tahu tempat ini? Kami mendapat petunjuk dari kakek segala tahu, menerangkan Wiro. Tua bangka rosokan itu
Belum mampus dia rupanya. Kenapa kalian mencariku? Kawanmu yang satu itu, apakah dia bisu atau tuli? Dari tadi dia hanya melengas-lengus saja memandang ke jurusan lain. Kawanku ini sudah cukup lanjut usianya, jadi harap dimaklumin karena dia merasa kikuk menghadapi ratu. Rambut gondrong, kau pandai bicara. Katakan apa yang kalian mau, tanya sang ratu. Kami perlu bantuanmu untuk menangkap hidup atau mati seorang manusia bernama Randu Ireng. Kami mewakili para sahabat dari dunia persilatan. Menurut si segala tahu, hanya kau yang sanggup menghadapi Randu Ireng. Mengapa kalian menginginkan orang itu? Tanya Ratu Mesum. Semula, Wiro tak mau berterus terang. Dia melirik pada Ningrum. Ketika mendapat isyarat, maka dia pun menjawab. Randu Ireng kini menguasai sebuah cincin keramat. Jika benda itu tidak segera dirampas dan dilenyapkan dari atas dunia ini, rimba persilatan akan dilanda bahaya besar. Maut akan bertebaran di 8 penjuru angin. Kalau semua orang pada mampus, apa peduliku? Tukas Ratu Mesum. Kau betul, apa pedulimu? Wiro mulai jengkel. Gondrong, apakah kau sadar kalau kau dan kawanmu itu tak bakal keluar hidup-hidup dari tempat ini? Ningrum semakin tegang. Tenaga dalam dilipat gandakannya ke tangan kanan. Didengarnya Wiro berkata, kalau takdir mengatakan kami memang harus mati di tempat ini, ya mau dikata apa? Tapi apakah kau tak mau memberikan sedikit keringanan? Kami mendengar selain wajahmu yang cantik luar biasa, tak ada duanya di dunia ini. Selain tubuhmu yang bagus dan mulus, tak ada perempuan lain yang bisa menandinginya. Tidak juga permaisuri atau seliraja. Tidak juga Nyai Roro Kidul dari pantai selatan. Kami tahu kau juga seorang pemurah. Nyawa kami berdua tentu tak ada harganya di hadapanmu. Aku rela mati setiap saat asal kau berjanji mendapatkan cincin keramat itu dari tangan Randu Ireng. Cincin itu apakah yang terbuat dari baja dan bergambar kepala ular sendok? Bertanya Ratu Mesum. Iya, betul sekali Ratu, sahut Wiro. Dia maklum kalau ucapan yang serba memuji tadi kini berhasil melunakkan hati sang ratu. Maka dia pun menambahkan, semua para tokoh silat di luar sana menganggap hanya ratulah yang mampu melakukan hal itu. Ratu Mesum tertawa. Semua tokoh silat itu tokoh-tokoh tolol. Apakah mereka mengira aku suka terhadap semua lelaki? Kudengar manusia bernama Randu Ireng itu punya 1000 muka. Betul Ratu, hanya saja menurut kakek segala tahu dia punya tanda hitam pada matanya di sebelah kanan. Ratu Mesum mengangguk beberapa kali sambil tangan kirinya mengusapi pahanya sendiri. Kita harus membuat perjanjian, sang ratu kemudian berkata. Perjanjian apa Ratu? Pertama, kau dan aku, kita berdua melakukan perundingan di ruangan dalam. Kedua, jika cincin itu berhasil didapat, maka cincin itu akan menjadi milikku. Mana bisa begitu? Ningrum membuka mulut untuk pertama kali. Benda itu adalah milik mendiang. Wiro sodokan sikutnya ke rusuk Ningrum hingga perempuan yang menyamar sebagai lelaki ini berhenti ucapannya. Ternyata kawanmu itu tidak tuli dan bisu, kata Ratu Mesum. Bagaimana? Kau setuju dengan perjanjian itu? Perjanjian kedua kami setuju, sahut Wiro. Mengenai perjanjian pertama, bagaimana kalau kita laksanakan setelah cincin didapat? Percayalah, aku tidak akan mengingkari janji. Aku tidak akan mengecewakanmu. Ratu Mesum menyeringai. Siapa percaya mulut lelaki? Katanya. Kalau begitu, paksa kami mencari orang lain yang dapat membantu. Kami minta diri sekarang. Tempat ini panas sekali, kata Wiro. Lalu kedua tangannya membuka dada pakainya lebar-lebar dan mengipas-ngipas seperti orang sedang kepanasan. Sepasang mata Ratu Mesum melirik ke balik pakaian Wiro.
hatinya tercekat. Belum pernah dia melihat lelaki memiliki dada bidang penuh otot seperti pemuda berambut gondrong itu. Ratu, sudikah kau membukakan pintu keluar bagi kami? Kalau kau sudi tidur denganku, segala keinginanmu aku penuhi. Tanpa malu-malu, Ratu Mesum berkata seperti itu. Bagaimana kalau temanku ini saja yang melayanimu? Ujar Wiro, pura-pura jual mahal. Si buruk itu, janggut dan kumisnya memuahkan. Tubuhnya kecil dan parasnya pucat seperti kurang darah. Gerak-geriknya seperti ayam sakit. Kalau kau memang tidak suka padanya, biarkan dia pergi. Nanti kita bisa berunding lebih leluasa. Dengar kata-kata Wiro, Ratu Mesum gerakan tangan kanannya. Perundingan apa yang akan dilakukan Wiro Sableng alias pendekar kapak maut Naga Geni 212 dengan Ratu Mesum? Bagaimana kalau temanku ini saja yang melayanimu? Ujar Wiro, pura-pura jual mahal. Si buruk itu, janggut dan kumisnya memuakkan. Tubuhnya kecil dan parasnya pucat seperti kurang darah. Gerak-geriknya seperti ayam sakit. Kalau kau memang tidak suka padanya, biarkan dia pergi. Nanti kita bisa berunding lebih leluasa. Mendengar kata-kata Wiro, Ratu Mesum gerakan tangan kanannya. Dinding tipis yang tadi turun menutupi bagian depan ruangan itu naik ke atas. Wiro memegang bahu Ningrum dan berkata, "Kau tunggu kami di luar. Tak usah khawatir, Ratu cantik ini akan menolong kita. Cincin itu pasti akan kita dapatkan kembali." Sejak tadi, Ningrum sebenarnya ingin meninggalkan tempat ini. Tapi kini disuruh pergi sendirian, dia ingin menolak. "Pergilah," bisik Wiro. "Kurasa sesuai petunjuk si segala tahu, aku sanggup mengatur si cantik ganas ini. Dia akan menipumu, lalu membunuhmu," kata Ningrum. "Tidak, aku bukan macam lelaki tolol yang bisa disuguhinya sorga lalu dihantami dengan neraka. Lihat saja nanti. Nah, pergilah." Akhirnya, terpaksa juga Ningrum meninggalkan ruangan itu, keluar dari terowongan dan menunggu di tepi danau. Begitu Ningrum keluar, dinding yang tadi naik ke atas turun menutup kembali. Krek. Kini tinggal Wiro Sableng dan Ratu Mesum berduaan. Mengira pemuda itu sudah terpikat, sang ratu langsung saja hendak merangkulkan kedua tangannya ke leher Wiro. Tapi murid Sinto Gendeng cepat berkelit. Sambil menjaga jarak, ia berkata, "Aku tahu apa artinya sorga dan neraka seperti tertulis di pintu masuk. Semua orang mau sorga, tapi tidak suka neraka, termasuk aku. Aku tidak menganggap buruk kau mempunyai sifat suka mencari kesenangan duniawi. Setiap manusia sudah punya takdir hidup sendiri-sendiri sejak dia dilahirkan. Nah, bagaimana kalau kita membuat perjanjian?" "Perjanjian apa?" tanya Ratu Mesum. Tubuhnya terasa panas keringetan, dadanya turun naik dan cuping hidungnya kembang kempis. Pasang matanya memandang pada Wiro hampir tak berkedip. Jelas perempuan cantik ini tidak dapat menahan hasratnya yang berkobar-kobar. "Terus terang, aku bukan manusia turunan alim," kata Wiro Sableng. "Aku bersedia memenuhi apa kemauanmu, tapi aku tidak mau berakhir dengan kematian." "Aku telah bersumpah, setiap lelaki yang jatuh dalam pelukanku harus mati," kata Ratu Mesum, dan sepasang matanya tetap tak berkedip memandang tajam ke arah Wiro. "Sumpah teramat berat," ujar Wiro. "Sumpah seperti itu bisa membunuh dirimu sendiri, Ratu. Kenapa kau sampai mengangkat sumpah seperti itu?" "Kau tak berhak bertanya." Wiro garuk-garuk kepala.
lekas katakan apa perjanjian yang kamu maksudkan tadi. Aku mengikuti apa maumu, tapi kau juga harus berjanji untuk membantu merampas cincin keramat itu dari tangan Randu Ireng. Jika aku tak sudi, lebih baik aku angkat kaki dari sini sekarang juga. Tidak pernah satu lelaki pun keluar hidup-hidup dari ruangan ini. Kalau begitu, mari kita berkelahi sampai salah satu dari kita menemui ajal. Atu Mesum tertawa panjang mendengar tantangan itu. Kulihat kau memang memiliki tenaga dan otot. Kulihat kau memang ada membekal senjata di balik pakaianmu. Tapi kepandaian apa yang kau miliki hingga berani menantang aku? Aku memang berani, tapi kau, balas Wiro. Jangan kira aku pengecut ya, teriak Ratu Mesum marah. Begitu teriakannya lenyap, tubuhnya berkelebat menjadi bayang-bayang merah. Wiro merasakan ada angin deras menghantam ke arah tenggorokan dan ke bawah selangkangan. Ternyata sang ratu lancarkan serangan berupa jotosan maut ke leher dan tendangan mematikan ke bawah perut. Perempuan itu yakin benar, salah satu dari serangan kilatnya itu pasti akan menemui sasaran. Namun, betapa kagetnya ketika dua-dua serangannya hanya mengenai tempat kosong. Sebaliknya, jika dia tidak lekas menyingkir, pinggangnya hampir kena di telikung si pemuda. Atu Mesum tegak di sudut ruangan. Matanya berkilat-kilat memandang Wiro. Pendekar 212 menyeringai. Bagaimana? Kau kecapean atau tak punya nyali lagi meneruskan perkelahian ini? Mampuslah, teriak Ratu Mesum. Tangan kanannya dihantamkan ke depan, selarik sinar merah menderu. Meski baru berkali 2 jurus, tetapi saking marahnya, perempuan ini langsung keluarkan pukulan sakti pada jurus ketiga. Murid Sinto Gendeng yang memang sudah berjaga-jaga sambut pukulan dengan pukulan dinding, angin berhembus, dinding menindih. Atu Mesum tersentak kaget ketika mendengar ada suara angin menderu menerpah ke arahnya. Dan dia jadi lebih kaget lagi ketika melihat sinar merah pukulannya buyar berantakan dan tiba-tiba saja tubuhnya seperti dilabrak angin puting beliung, terbanting ke belakang, terseret ke samping. Ketika dia berhasil mengimbangi diri dan melompat ke samping, dinding batu pualam di belakangnya terdengar mengeluarkan suara berderak. Prak! Atu Mesum berpaling. Dinding tebal itu ternyata retak besar. Sebagian batu pualamnya hancur dan tangga berjatuhan. Pemuda keparat, kau merusak tempat kediamanku, teriak Ratu Mesum marah. Tubuhnya melesat ke atas. Dua tangannya bergerak, menyingkapkan pakaian merahnya tinggi-tinggi. Saat itu pula bertabur bau sangat harum yang menusuk hidung pendekar 212 Wiro Sableng. Sesaat, pendekar ini seperti gelagaban ketika bau haruman itu merasuk jalan pernapasannya. Namun, tak selang beberapa lama, dia dapat mengatur jalan nafasnya kembali dan cepat memasang kuda-kuda baru. Turun ke lantai, Atu Mesum terkejut bukan main. Ketika melompat tadi, dia telah keluarkan hawa harum yang merupakan senjata andalannya. Hawa harum itu mengandung racun jahat yang dapat membuat lawan menjadi lemas dan jatuh pingsan. Selama ini, tak satu orang pun sanggup mempertahankan diri dari kehebatan ilmunya itu. Namun sekali ini, dia melihat kenyataan yang hampir tak dapat dipercaya. Jangankan pingsan, lemas pun pemuda itu tidak sama sekali. Perlahan-lahan kemarahan sang ratu jadi mengendur, malah berubah menjadi kagum. Dalam hati kecilnya, dia berkata, kalau saja pemuda lihai ini dapat menjadi kawan hidupnya, mungkin dia mau mempertimbangkan untuk meninggalkan jalan sesat yang selama ini ditempuhnya, hidup menjadi perempuan baik-baik. Orang muda, siapa kau sebenarnya? Bertanya Ratu Mesum. Wiro Sableng tersenyum. Penting sekali kah namaku bagimu? Tanya Wiro. Aku bersedia membantu mendapatkan cincin mustika itu, kata Ratu Mesum seperti tidak acuh akan pertanyaan Wiro tadi. Benarkah Atu Mesum benar-benar akan membantu Wiro Sableng alias pendekar kapak maut
Nanggageni 212? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.